Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Memberi. Di bait Allah, tatkala Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bacaan pertama, kitab Daniel ini menceritakan Daniel yang dibawa ke pembuangan di Babel oleh Raja Nebukadnezar. Daniel dan teman-temannya memilih tetap setia kepada Allah dan prinsip-prinsip iman mereka. Renungan ini mengajarkan kita betapa pentingnya untuk tetap setia pada Allah dan nilai-nilai iman kita, meskipun kita berada di lingkungan yang tidak selaras dengan keyakinan kita. Banyak godaan dan tantangan yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini, tetapi kita harus memilih untuk tetap teguh dan setia pada Allah. Kisah Daniel dan teman-temannya memperlihatkan bahwa ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, Dia akan memberikan berkat dan memberikan hikmat serta kebijaksanaan yang luar biasa. Meskipun kita mungkin dianggap aneh atau berbeda dalam mata dunia, tetapi jika kita setia pada Allah, Allah akan bangkitkan kita di antara orang-orang dan memberikan bukti keagungannya. Pada Injil Lukas hari ini, kita diajarkan tentang seorang janda miskin yang memberikan semua yang dimilikinya sebagai persembahan kepada Allah. Meskipun jumlahnya hanya 2 mata uang receh, Allah menghargai kedermawanan dan keikhlasannya. Dalam dunia, kita seringkali terobsesi dengan angka dan kekayaan. Kita perlu mengingat bahwa pemberian yang tulus dan ikhlas adalah yang paling berarti di mata Allah. Tidak penting seberapa besar jumlah yang kita berikan, tetapi seberapa besar kasih dan niat hati kita ketika kita memberi. Allah melihat hati kita dan menghargai setiap pemberian yang kita lakukan. Jadi, janganlah mengabaikan kesempatan untuk memberikan sesuatu dengan penuh kasih, baik dalam bentuk waktu, talenta, ataupun harta. Sekecil apapun pemberian kita, itu bisa memiliki dampak yang besar dan berguna dalam hidup orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bukalah hati kami untuk melihat kesempatan-kesempatan kecil dalam hidup kami sehari-hari, di mana kami dapat memberikan kasih dengan tulus dan ikhlas,
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tabahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.